donasi yang awalnya diperuntukkan untuk pengobatan, tapi aku bicara dari awal lah, ini duitnya disalahgunakan gitu, akhirnya dibagi-bagi ke keluarganya, padahal donasi ini ditujukan untuk penyembuhan mata toh gitu, tapi dibagi-bagiin oleh Agus. Gimana sudut pandang Bang Kemas? Ya, jadi begini, kalau mengenai soal donasi ini memang belum ada aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur soal dana sosial ya, yang dari masyarakat dikumpulkan untuk masyarakat juga. Ini memang tidak diatur hukum positifnya di Indonesia. Memang ini sudah beredar ramai sekali mengenai soal perkara ini ya. Saudara Agus dengan saudara Novi gitu kan, di mana saudara Novi ini yang membantu mengumpulkan dana atas sakit yang diderita oleh saudara Agus kan begitu ya. Tetapi ternyata banyak berita yang beredar ya, yang memang ada para pihak yang memberikan klarifikasi. Menurut hemat saya ini sebenarnya harus kita tempatkan dengan tepat gitu loh. Ya, masyarakat kita ini baik, Indonesia ini baik, warga kita ini saling guyup gitu loh, saling tolong menolong. Apalagi dengan era digital yang begitu luar biasa saat ini tuh memudahkan orang akses gitu loh. Keluhan masyarakat ataupun kesusahan masyarakat itu bisa langsung naik gitu loh. Karena apa? Karena akses digital kita ini begitu luar biasa. Adanya saudari Novi ini mengakseskan atau memviralkan saudara Agus atas sakit yang dideritanya, ini seharusnya nih kita harus menanggapinya dengan bijak gitu loh ya, sampai terkumpul donasi yang cukup besar yang memudahkan dia untuk berobat, karena memang ada keluhan sulit sekali berobat karena memang memakai program pemerintah, karena kan program pemerintah tuh ada tahapannya kan begitu ya, nggak bisa langsung seperti asuransi swasta ataupun kita biaya normal atau biaya pribadi yang langsung mudah ditangani oleh medis gitu loh. Nah, hemat saya ini harus kita tempatkan bukan hanya perkara hukumnya saja, tapi ini norma etika gitu loh. Yang seharusnya orang yang ditolong ya itu betul-betul melaksanakan amanatnya gitu loh, yang diberikan dari donatur-donatur yang dikelompokkan ataupun yang dikelola oleh saudari Novi gitu loh. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, menurut saya seperti itu gitu loh. Tahu donasinya tidak digunakan dengan baik, akhirnya si Novi ini kan curhat, Bang, kenapa sih duitnya nggak dipakai gitu. Nah, korban sendiri kecewa, Bang. Nah, itu dia dilaporkan ke si Novi itu. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ya, jadi kalau pendapat saya ya, ini Polres ataupun Polsek ataupun pihak reskrim nih ya, aparat kepolisian harus melihat ini dengan bijak dulu, peristiwa perkaranya. Apakah memang ini bisa dikategorikan pidana ya, misalkan dia masukkan sangkaan pasal penggelapan begitu loh, atau ini tidak. Nah, ini seharusnya pihak kepolisian pun, harapan saya ya tentunya bisa menganalisis dulu ya laporan dari pihak saudara Agus gitu kepada saudara Novi yang katanya ada laporannya pencemaran nama baik lah ya, ataupun pihak sebelah misalkan penggelapan lah gitu ya. Nah, harapan saya sih sebenarnya satu, aparat kepolisian bisa mengelola perkara ini dengan bukti-bukti yang cukup. Kalau memang ini bukan peristiwa pidana, mending dari awal sudah ditutup gitu loh, atau ditolak bahasanya gitu ya, supaya tidak merembet kemana-mana. Karena ini kan ada aktivitas sosial gitu loh, yang memang masyarakat kita ini ingin berbagi, ingin saling membantu dengan kondisi saat ini. Seharusnya itu yang pertama harus dilakukan oleh pihak kepolisian bila memang para pihak ini melakukan pelaporan pidana begitu loh. Bang, tapi Abang menyayangkan nggak sikap Agus dan kuasa hukum yang justru melaporkan si Novi, orang yang sudah membantu mengumpulkan dana ini? Nah, jadi gini, memang fakta-fakta masing-masing pihak pasti memiliki ya. Saudara Agus mungkin memiliki fakta-fakta dalam versinya ya, saudari Novi pun memiliki fakta-fakta dengan versinya. Tentunya kan ini menjadi kepentingan para pihak ya Mas ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, pendapat saya, alangkah baiknya saudara Agus nih kalau memang betul melaksanakan amanat menggunakan ya donasi dari para donatur yang dikelola oleh saudari Novi itu dengan jujur, dengan pengobatannya misalkan untuk supaya sehat, supaya sembuh kembali ya. Kalau nggak salah matanya ya Mas ya, yang ada masalah gitu ya. Karena donasi tadi dia kan bisa mengakses rumah sakit yang cukup baik untuk menyembuhkan matanya. Kan seharusnya begitu. Norma besarnya, norma umumnya, norma masyarakat kita kan begitu Mas. Dibantu sama orang dengan luar biasa, lalu dia menggunakan itu dengan baik,
Ya kan, seharusnya Saudara Agus kan menunjukkan setelah dibantu oleh para donatur yang dikelola oleh Saudari Novi akhirnya bisa sehat kembali. Tapi kenapa ya harus Saudara Agus ya ramai di berita yang akhirnya melaporkan pencemaran nama baik Saudari Novi? Ini kan menurut saya sangat tidak elok gitu loh Mas. Menurut saya ya, pendapat saya sekali lagi, ini sangat tidak elok. Cara yang seperti ini sangat tidak baik. Ini nggak boleh lah ya terjadi di masyarakat kita dengan saling membantu itu gitu loh. Bang, peran donasi, peran donatur, para donatur haruskah hadir dalam permasalahan ini? Oke, jadi gini Mas, donatur itu kan sebenarnya ikhlas ya. Kalau sudah memberikan ya dia tidak perlulah menunjukkan siapa dia, kan begitu ya. Sekali lagi, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat kita yang menjadi donatur dalam aktivitas sosial apapun. Pasti mereka menjaga privasinya, karena menjaga ikhlasnya Mas. Ya, tapi kalau ini menjadi perkara hukum kan mereka juga perlu memberikan kesaksian. Ya, bahwasannya betul saya memberikan donasi ini kepada Saudari Novi untuk masalah Agus gitu misalkan. Dan misalkan Saudari Novi betul-betul menganggarkan donasi tadi kepada Saudara Agus dengan benar. Tandanya kan donatur yang dikelola oleh Novi, lalu Novi memberikan amanat laporan itu dengan baik kepada Saudara Agus, maka saya pikir donatur dan Saudari Novi ini tidak ada masalah gitu loh. Bang, ya Tapi itu, Novi sendiri bisa nggak sih mengambil langkah hukum untuk melaporkan balik Agus? Ya, kalau dari secara proses hukum, kalau memang dianggap ini adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saudara Agus kepada Saudara Novi, Novi bisa melakukan laporan pidana balik juga Mas. Apa? Fitnah, tuduhan palsu. Ya, 310, 311 juga. Dia bisa melakukan itu. Ya, karena apa? Dia merasa tidak melakukan itu. Dia tidak merasa mencemarkan nama baik. Misalkan, ya akhirnya dia melapor balik nih. Ya, dengan apa? Dengan fitnah dan tuduhan palsu. Itu bisa dilakukan oleh Saudari Novi. Itulah Mas. Oke. langkah Novi yang mempertanyakan uangnya kemana di Berhak medsos itu yang karena dia kecewa itu diperbolehkan nggak? boleh gak Bang dari sudut pandang hukum Bang? Dari pandangan hukum itu sebenarnya kan ini perbuatan perdata ya Mas ya, perbuatan privat antara warga negara dengan warga negara. Sebenarnya itu ya, ini kan aktivitas sosial, maka sah-sah saja para donatur dikelola ya oleh Saudari Novi untuk membantu sesuatu, kan begitu. Saudari Novi punya hak sebenarnya. Apa itu kan pertanggungjawaban moral dia Mas, pertanggungjawaban sosial dia. Setelah dia mengumpulkan donasi lalu dia berikan kepada Saudara Agus dalam konteks tujuan untuk mengobati Saudara Agus, itu kan pertanggungjawaban Saudari Novi kepada masyarakat. Seharusnya Saudara Agus ini tinggal menjawab dengan baik. Jawab saja, betul Mbak Novi, saya sudah berobat, ini sakit saya, ini buktinya, saya udah ke rumah sakit sini, saya udah sembuh, sekarang saya udah bisa melihat misalkan. Ini ada sisa misalkan, sisanya bolehkah saya gunakan untuk keperluan pribadi saya, misalkan gitu Mas, ya rumahnya bocor misalkan, ya atau ada perabotan dia yang rusak, dia bisa mengganti. Kenapa? Dari bantuan donasi ini bisa mensejahterakan Saudara Agus, kenapa tidak? Tapi ini harus benar gitu loh. Saudari Novi mempertanyakan pertanggungjawaban atas laporan dia kepada donatur, Saudara Agus tinggal jawab saja. Dia menyampaikan, betul Mbak Novi, saya pun jujur apa adanya, menggunakan ini untuk pengobatan saya dan sebagainya. Kan begitu Mas konteksnya. Ini kalau memang bisa dilakukan oleh para pihak dengan itikat baik kedua belah pihak seperti itu. Oke.